Photo Voice, ajang teman tuli dapat berbicara. Oleh Namira Fathia. Hening Dunia Galih. Galih Saputro lahir 28 tahun lalu dengan kondisi bisa mendengar. Namun saat berusia 4 bulan, Galih mengalami demam tinggi yang menyebabkan Galih mengalami penurunan kualitas pendengaran. Dokter berkata bahwa kualitas pendengaran Galih hanya 60 hingga 70%. Artinya, ia hanya bisa mendengar suara yang sangat keras, seperti suara sepeda motor yang melaju kencang dalam jarak sangat dekat atau suara benda yang jatuh dengan dentuman keras. Galih kecil belum paham betul kondisi ini. Yang ia ingat adalah ia masih bermain seperti biasa dengan teman-temannya meski tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dunianya lebih banyak hening. Saat bermain, ia hanya mengikuti apapun yang dilakukan temannya. Pun saat menginjak sekolah dasar, orang tua Galih memasukkannya ke sekolah umum. Galih mencoba beradaptasi dengan mengikuti apapun yang dilakukan teman sekelasnya. Jika mereka mencatat, ia ikut mencatat. Galih berusaha memahami penjelasan lewat gestur tubuh gurunya. Jika temannya bermain, ia mencoba berbaur. Namun, karena dia tak mendengar apapun, sering terjadi salah paham dengan teman atau gurunya. Sering miskom, jadinya ya udahlah nggak usah ngobrol, katanya. Galih ingat, orang tuanya pernah membawanya ke banyak dukun untuk disembuhkan. Ada yang memberi ayam atau air untuk diminum. Namun tak ada perubahan. Hingga akhirnya mereka membawa Galih ke dokter. Benar saja, dokter mendiagnosis Galih tuli. Dokter menyarankan menggunakan alat bantu dengar ABD. Sang ayah yang saat itu bekerja sebagai buruh di pabrik pengelasan, beserta sang ibu yang kemudian juga bekerja di sebuah pabrik susu domba bagian pengemasan, lantas ingin Galih mendapat akses tumbuh kembang sama seperti anak-anak lainnya. Mereka akhirnya memfasilitasi Galih dengan ABD. Namun karena tak pernah mendengar suara apapun sebelumnya, alat bantu tersebut malah mengganggu kenyamanan Galih. Terlalu bising, suaranya terdengar kacau, katanya sebelum akhirnya melepas penggunaan ABD. Ingin Galih tetap mendapat hak pendidikan, orang tuanya kemudian memindahkan Galih ke sekolah dasar luar biasa SDLB. Disinilah Galih mulai paham bahwa dia tak sendiri. Di SDLB, Galih menemukan teman-teman lain yang mempunyai kondisi serupa dengannya. Di sini pula, Galih tahu bahwa ada bahasa isyarat Indonesia Bisindo sebagai jembatan komunikasi antara orang tuli dan orang dengar. Di SDLB, Galih bisa belajar lebih baik. Saat kelas 2 SD, ia mulai memahami konsep hari, tanggal, tahun. Galih senang karena mulai memahami kondisi dirinya dan bisa beradaptasi. Di rumah, Galih yang juga tinggal bersama neneknya mulai menggunakan bahasa isyarat atau gestur tubuh. Kadang ia menulis di handphone agar lebih jelas. Meski kadang ada juga orang yang menertawakannya karena menganggap itu lucu, tapi Galih tak pernah membalas mereka. Belakangan ia mengerti bahwa mereka juga tak paham budaya orang tuli. Ia lebih memilih menjelaskan dengan baik pada mereka tentang bahasa isyarat dan budaya orang tuli. Saat itu pikirannya lebih terbuka. Ia tak lagi merasa kosong seperti awal sekolah SD. Kenal organisasi disabilitas. Pada 2010, lulus SDLB, Galih melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa SMPLB. Saat ini juga Galih mulai bergabung dengan Gerkatin, sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan orang tunarungu. Di Gerkatin, Galih punya teman berbagi pengalaman, belajar bikin acara, ikut berbagai pendidikan, dan bisa memberdayakan ilmunya. Galih sangat menikmati kegiatannya di Gerkatin dan di sekolah. Meski dapat sekolah dengan baik,
Galih penasaran ingin mencoba kembali sekolah umum. Dia mulai mencari tahu sekolah mana yang bisa menerima kondisinya. Galih kemudian memilih SMKN 9 Solo dengan jurusan Desain Komunikasi Visual DKV. Meski harus belajar keras mengejar banyak ketertinggalan karena perbedaan kurikulum sekolah umum dan sekolah luar biasa, Galih akhirnya berhasil lulus dari SMK ini. Lulus SMK, Galih mencoba tes untuk masuk kuliah, tapi gagal. Mengisi waktu, Galih bekerja menerima desain gambar. 3 tahun bekerja, Galih mencoba lagi ikut tes kuliah. Kali ini dengan iuran patungan dengan orang tuanya, akhirnya pada 2018, Galih berhasil diterima di Akademi Seni Desain Indonesia ASDI Solo. Saat kuliah, Galih bekerja keras agar bisa mengikuti materi seperti temannya yang lain. Galih meminta dosen menggunakan proyektor. Jika tak paham materi kuliah, ia tak segan bertanya pada teman atau dosennya. Di antara mereka ada juga yang bisa bahasa isyarat. Kesulitan muncul saat pandemi 2019 karena perkuliahan harus dilakukan secara online. Namun, bukan Galih namanya jika tak punya akal mengatasi masalah ini. Setiap kuliah, Galih meminta bantu temannya mencatat apa yang disampaikan dosennya. Ada masanya Galih memanggil juru bahasa isyarat, terutama menjelang pengumpulan tugas kuliah, dan meminta kampusnya membiayai transportasi sang juru isyarat. Sementara itu kegiatannya di Gerkatin terus berlanjut. Galih semakin rutin ikut berbagai kegiatan dan rapat, termasuk dengan pemerintah daerah agar memberikan akses yang sama untuk teman tuli. Galih senang karena dulu teman-teman yang merundungnya karena tidak paham, kini malah bangga dengan kegiatannya. Pembawaannya yang supel dan ceria, ditambah dengan keahliannya dalam desain dan gambar, meningkatkan kepercayaan diri Galih saat bertemu dengan teman-teman lamanya. "Kamu kok sombong, sibuk sekali ikut rapat-rapat, apa nggak capek?" kata mereka. "Dulu orang pikir aku bodoh karena tuli. Sekarang mereka care," kata Galih sambil tersenyum. Dari Gerkatin pula, Galih mengenal konsorsium kreasi yang terdiri Gerkatin, Kota Kita, dan Ruang Atas. Masing-masing organisasi bergerak di bidang berbeda. Kota Kita ahli menyusun metode partisipatif dalam pembangunan kota. Gerkatin berpengalaman dengan ruang kontribusi dan advokasi teman tuli, serta Ruang Atas memfasilitasi kegiatan kesenian. Solo sendiri bisa dibilang termasuk kota yang cukup inklusif, meski penggunaan bisindo di ruang publik masih minim. Dengan dukungan Voice Global, konsorsium ini kemudian menyusun program kreativitas dalam partisipasi untuk Solo Kota Inklusi, Kreasi, yang dimulai dengan loka karya fotografi sebagai ajang bersuara atau Photo Voice pada Februari hingga Maret 2023 dan dilanjutkan dengan pameran foto. Melalui foto, kata Galih, teman-teman tuli dapat mengungkapkan pengalaman mereka secara visual. Dengan berlatih bercerita melalui foto, teman-teman jadi belajar untuk menjelaskan pengalaman dan aspirasi mereka dengan lebih percaya diri, kata Galih. Dalam program ini, Galih dan sejumlah teman-teman tuli lainnya diminta mengabadikan momen berkesan dalam hidup mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apa yang kamu sukai dan tidak sukai dari ruang publik? Apa harapan dan cita-citamu? Salah satu peserta, Salsa, bercerita melalui fotonya soal kesulitan membeli makanan atau minuman di tempat umum. Peserta lain, Samuel, cerita soal belum ramahnya batik Solo Trans BST untuk pelanggan difabel. Menarik melihat perspektif teman tuli terhadap ruang publik. Selain Galih, ada Afrizal yang mengambil gambar juru bahasa isyarat yang sedang membantunya di ruang kuliah. Adanya JBI sangat membantu teman tuli memahami materi kuliah dengan baik. Ada Esa dan Najwa yang menggambarkan kesulitan mereka berkomunikasi di sekolah karena guru yang berbicara terlalu cepat dan teman-teman yang masih enggan belajar bahasa isyarat sehingga agak menyulitkan mereka dalam berkomunikasi.
Mereka berharap guru lebih banyak menggunakan papan tulis agar mereka terbantu memahami informasi melalui teks. Ada juga Della yang menggunakan teknologi seperti web captioner untuk membantunya merekam perkuliahan. Foto-foto ini diambil dengan kamera handphone dan kemudian dipajang pada pameran di Nala Coffee Surakarta selama seminggu. Di sini terjadi interaksi antara teman tuli dengan pengunjung yang ingin bertanya soal karya mereka dan membuka kesempatan untuk kolaborasi antar komunitas. Saat pembukaan, beberapa teman 3 organisasi ini datang mendukung. Namun saat penutupan, Galih terkejut senang saat melihat begitu banyak pengunjung datang dan memberikan apresiasi. Respon positif datang dari semua pengunjung, termasuk orang tua teman tuli yang semula membatasi kegiatan dan mimpi anaknya kini mulai terbuka dengan potensi dan mimpi-mimpi anak mereka. Itulah yang kami inginkan, apresiasi, bukan kasihan, katanya. Dari pameran ini juga terlihat harapan dan cita-cita teman tuli. Ada Salsa yang ingin jadi pengusaha batik. Ada Afrizal yang ingin punya bisnis. Sementara itu Najwa ingin menjadi perancang busana, dan Esa yang sudah pernah ikut lomba National Paralympic Committee, NPC, dan umum ingin menjadi pelatih renang. Mereka semua berharap bisa hidup mandiri dengan menjalankan minat masing-masing. Mereka juga berharap Solo menjadi kota yang lebih inklusif, dan mereka dapat terus memanfaatkan seni sebagai alat untuk menyampaikan pesan inklusi di ruang publik. Jayang misalnya berharap ada tempat untuk belajar bahasa isyarat Arab agar dia lebih mudah mengajar ngaji anak-anak tuli. Atau Ismail berharap lebih banyak running text di ruang umum. Bagaimana dengan Galih? Saya ingin lebih banyak akses untuk pengembangan bahasa isyarat agar teman tuli dapat berkomunikasi lebih baik dan dapat lebih banyak akses. Kami ini sama dengan teman-teman lain. Hanya saja cara komunikasinya berbeda. Kami ingin dianggap setara, katanya. Galih berharap foto voice ini dapat menjadi ajang menangkap kebutuhan dan tantangan teman-teman tuli. Hasil foto voice ini kemudian diolah menjadi mural yang dipajang di 3 titik ruang publik kota Solo, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Gatot Subroto, dan Taman Monumen 45 Banjarsari.